Ojo, do me. Ojo, do me. Ojo, do me. Ojo, do me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ojo Dume. Masih bersama saya Didra Rashid dan tentunya dengan dua sahabat dan guru saya, ada Om Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga Ki Adex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita agak lebih santai, Om dan Ki. Iya. Karena acaranya adalah bincang santai. Karena kan kita dari kemarin kontennya lumayan serius tuh. Ada video reaction, terus ada juga menjawab konsultasi dan lain-lain. Nah, kali ini pengen lebih santai tentang apa sih yang sedang dirasakan, apa berita-berita yang lagi ada di dunia-dunia yang fana ini, Om Semar. Dan pengennya sih ini lebih mengenal lagi Om Semar, gimana sih Ki Adex, gimana orangnya gitu. Karena kan kalau channel yang terlalu kaku juga banyak, yang serem banget banyak gitu loh. Kita juga pengen menghadirkan suasana lain dari Ki Adex dan Om Semar sih. Karena belum pernah dilihat nih Smart People ketika Om Semar bawa teh copot gitu. Mungkin ngelenje atau gimana kita nggak tahu gitu Om Semar. Om Semar kamu jangan diem aja, hei. Enggak, dibalik maskernya udah ketawa kok. Oh, udah ketawa. Ki Adex juga aslinya lucu banget Smart People. Dibalik masker ini ompong gitu. Jadi kita pakai gini buat tutupin kekurangan kita. Buat tutupin kekurangan aja sebetulnya. Itu dia Smart People. Karena sok misteri enggak. Sebenarnya begini ya aslinya. Iya. Jadi biar kelihatan lucunya. Iya. Karena pada dasarnya kita bertiga mukanya lucu. Jadi kita harus diserem-seremin biar ini aja. Iya. Sama kayak yang lain. Jadi gini, Om Semar, Ki Adex, mungkin dari aku sendiri ya, belakangan ini suka keuangan menipis. Enggak, bukan itu pertanyaannya, Ki. Jadi gini, Ki. Kenapa ya kok di sekitaran aku nih mulai banyak 1, 2, 3, apa mungkin karena aku juga lagi di dunia ini, dunia spiritual ini dan dunia misteri, dunia gaib ini, tapi makin banyak yang kebuka teman-teman yang punya cerita yang hubungannya dengan gaib, mulai dari kisah ternyata kakaknya kenapa atau bahkan dia sendiri kenapa. Dan kalau boleh disambung-sambungin, Ki, itu tuh berdatangannya di bulan-bulan terakhir ini, Ki. Gitu. Apakah dulu sih aku pernah ngobrol sedikit di luar kamera sama Om Semar ya. Apakah iya memang orang-orang yang lagi melek spiritual tuh kayak dipaksa untuk bangun, ayo pada bangun, atau gimana? Mungkin Ki Adex ada pembukaan atau apa sih yang terjadi sebenarnya? Terjadi yang akan datang itu di bulan Desember atau gimana? Nah itu boleh, cuman yang terjadi saat ini di dunia ini gitu loh. 2020, Corona dan lain-lain, dan cerita-cerita sekitaran aku gitu. Kayak kenapa baru kebuka sekarang ini, Ki? Karena mungkin zaman ini udah di ujungnya ya, udah ujung zaman, udah ujung terakhir. Biasanya saat di ujung-ujung itu, saat mau di garis finish itu, itu semua akan kelihatan. Seperti lomba lari, begitu mau finish, aturan yang lemah, larinya jadi makin kencang karena udah mau menuju finish. Jadi hal-hal seperti itu memang tidak secara gaib aja ya, cuman bisa kita lihat dengan mata telanjang asal kita bisa teliti untuk memahamin situasi sekarang, seperti situasi pandemi, situasi melorotnya ekonomi, huru-hara antar negara dan negara, itu tanda-tanda dari akhir zaman. Betul. Kalau Om Semar gimana membayangkannya dan membacanya, gimana situasi kayak gini? Jadi sebenarnya kalau sebentar Om, ada yang sedang balapan. Iya. Lanjut Om. Jadi sebenarnya kalau melihat dari perjalanan tahun 2020 ini sangat menarik. Jadi sebenarnya ini lebih ke choice of life lah, kalau bisa dibilang ya. Jadi boleh diulang Om? Choice of life. Kalau misalnya lihat bibir saya, misalnya jangan lebar, jangan dilihatin. Jadi di mana ini suatu event ini ya bisa diartikan lo bisa makin hancur atau lo bisa menjadi seseorang yang beda, yang memang benar sesuai tujuan lo gitu. Jadi kalau misalnya memang tadi Mas Didra beranggapan banyak teman-teman yang
istilahnya spiritual awakening ya. Iya. Jadi sebenarnya tuh semua orang pasti menyimpan cerita-cerita spiritual. Iya. Itu udah pasti sih. Jadi mungkin banyak yang nggak pernah cerita. Mhm. Kalau itu Mungkin itu ada yang awakening juga. Santai, lanjut. cuma kita dulu dong, mungkin di mana sekarang? Oh ya, kita masih di lokasi di episode sebelumnya juga atau episode setelahnya. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Oh, santai. Di sebuah gedung di daerah Jakarta yang sudah lama tidak terpakai. Kenapa di sini Uci? Terus anginnya besar kan? Kenapa di sini gitu? Karena lagi Kamu yang milih? bukan. Oh, bukan. Jangan jadi orang lain, Om Semar. Oh enggak. Enggak. Nggak bisa. Lanjut, Om Semar. Di situasi ini kita choice of life. Iya. Jadi Benar. jadi bisa berubah sih. Hmm. Jadi bisa menjadi orang yang benar-benar ngikutin sesuai yang digariskan atau hancur sekalian gitu kalau menurutku ya. Jadi emang ini saatnya dimana yang tadinya zero to hero Ya. atau hero to zero. Jadi yang tadinya penguasa jadi bisa hancur, yang tadinya bukan apa-apa bisa menjadi apa-apa. Ini saatnya sih. Ini saatnya. Ini saatnya. Tapi Ki, tadi Om Semar bilang menemukan tujuan hidupnya. Apakah sama dengan menemukan jati diri atau gimana? Dan caranya gimana kan orang-orang seperti aku ini yang hidupnya di kota besar, kehidupan malam, gitu kan sulit gitu loh menemukan aku siapa gitu loh. Gimana Ki? Makanya sebelum kamu mengenal Tuhan kamu, kenali diri kamu sendiri. Apa itu maknanya? Maknanya Ki? Kita harus tahu untuk apa kita berada di sini dan sampai kapan berada di sini dan untuk apa setelah kita nggak ada tuh apa yang kita lakukan nanti? Apakah kita akan makin baik atau makin buruk? Atau hero to zero atau zero to hero? Paling nggak kan kita dari zero mau ke hero. Ya. Itulah yang harus dilakukan. Jadi kita harus paham, mengerti kalau kita ini bagaimana, dan jangan terlalu disibukkan dengan mencari uang. Tuhanmu bukan uang, kamu punya Tuhan. Kita diciptakan sebagai khalifah, sebagai untuk mengabdi kepada sang penguasa, bukan mengabdi pada uang. Memang uang dibutuhkan, itu sangat betul sekali untuk kebutuhan sehari-hari, kita punya keluarga. Tetapi dari 24 jam, masa 20 jam untuk cari uang? 4 jam untuk tidur. Untuk pengabdian kamu pada Tuhan, mana? Aki seperti menyindir saya. Iya nggak apa-apa. Bukan Nggak apa-apa Ki. Santai. Kita udah mulai ketawa nih aslinya. Kita senyum ini. Iya santai. Nggak apa-apa Ki. Tapi rekening tambah terus ya? Iya, amin. Nah itu dia kan mulai baca-baca nih. Gini. Iya betul Ki. Dan tapi gini loh Ki. Santai. Lanjut ya Ki. Untuk fokus smart people. Jadi gini Ki. Apakah kan pastinya orang mulai tadi Aki bilang temukan dirimu gitu kan siapa. Tapi apakah semesta tuh juga ngasih tanda-tanda ke kita atau enggak ketika kita mau nyari langkah apa sih langkah awal untuk mencari jati diri yang lebih konkret gitu Ki? Mungkin Ki ada saran tips? Nggak ada yang terlambat ya untuk memulai hal-hal yang baik itu nggak ada terlambat. Ya. Tadi Mas Jinder bilang alam semesta sudah memberikan sinyal. Apa sih sinyal alam semesta itu? Ya. Sinyalnya adalah gunung-gunung sudah mulai mau meletus. Siaga 1, siaga 2, siaga 3 dan seterusnya. Ya. Air laut sudah mau tumpah ke daratan, tsunami, angin besar. Itu adalah tanda-tanda. Manusia jangan lalai. Kamu cuma sekecil debu. Jangan lalai. Kalau lalai, nanti penyesalan yang akan datang. Mungkin Om Semar ada tambahan Om? Jadi kalau ngelihat dari fenomena-fenomena alam ya, dan fenomena-fenomena kejadian yang terjadi di tahun 2020 ini, jadi sebenarnya ini kita kayak dibagi lah. Kita seperti tadi gue bilang tadi, lo mau kaum yang mana nih? Mau kaum yang
yang emang mengikuti caranya sang pencipta atau mengikuti caranya yang kamu inginkan gitu. Jadi yang dituhankan sama uang, tuhankan sama keduniawian gitu. Padahal kita seperti disadarkan sih di pandemi ini bahwa duit itu bukan apa-apa, umur itu cuma pendek. Terus yang paling penting adalah sekarang bukan uang, tapi lebih berkumpul sama keluarga itu menjadi penting gitu. Jadi banyak nilai-nilai yang tadi kita lupain dimunculin lagi gitu. Kita mau milih yang mana gitu, mau bersusah payah gitu mencari tetap nyari uang gitu, atau lu mensyukuri dan menjadi orang yang berbeda gitu sih. Oke. Dan ini melanjutkan masih di kejadian sekitar, Ki sempat melihat channel misteri sebelah juga, Ki, katanya ada sesuatu lah di bulan Desember gitu Om, katanya. Ya aku sebagai penikmat melihat dan mungkin lebih siaga aja, cuman ada nggak sih gambaran dari Ki Adex, emang ada apa di bulan Desember gitu Om Semar gitu? Yang pasti ya, yang pasti di bulan Desember itu ada Natal tanggal 25. Betul sekali, Smart People. Baru tahu saya sih. Oh iya. Iya. Motor baru. Karena semua hal yang belum terjadi itu manusia nggak bisa prediksi. Paling prediksinya umpama, wah mendung akan hujan, wah asap pasti ada api. Tapi kalau ke depan itu ada gimana yang jelas tanggal 25 Desember itu Natal untuk saudara-saudara kita kaum Nasrani. Betul. Itu udah pasti tanggal 25. Itu udah pasti. Nggak meleset itu. Guys, saya salah orang, saya kaum Semar. Om Semar gimana? Mungkin Om Semar lebih informatif dulu. Monggo Semar. Silakan. Gak ada sudah mulai kurang nih kayaknya. Terus kalau misalnya ini jawaban serius sama jawaban bercanda deh. Terserah Om Semar. Udah dewasa, udah tahu lah harus gimana. Silakan Om. Jadi kalau misalnya dari teman-teman yang sefrekuensi lah ya, banyak yang bilang gitu kalau akan terjadi suatu kejadian besar lah di Desember gitu. Nah dengan banyaknya tanda-tanda seperti kemarin ada 7 gunung yang mempunyai awan kayak topi. Awan, iya kan dibaca tuh. Jadi katanya itu adalah berkumpulnya para makhluk-makhluk. Mulai salah satunya ini mulai ramai. Banyak juga yang pengen tahu ya. Iya. Jadi udah mulai ada fenomena-fenomena yang tadinya nggak terjadi jadi terjadi. 7 gunung tadi ada awan, terus Merapi katanya sekarang udah mau mulai meletus gitu. Ya. Banyak lah kejadiannya dan orang-orang yang seperti Ki Adex itu mulai merasakan ini kayaknya sesuatu besar yang akan terjadi gitu. Cuman kalau misalnya Om Semar boleh kasih saran gitu ya. Nggak boleh. Nggak usah. Jadi bercanda Om, lanjut. Jadi bersangka baik aja ya. Bersangka baik aja ya. Dan semoga kalau misalnya memang terjadi, semoga kita yang diselamatkan. Amin semuanya. Itu seperti yang saya bilang. Gimana? Iya, tanda tanya seperti mendung kan pasti hujan. Gunung-gunung semua sudah mengasih sinyal ya. Sinyal. Iya. Kita sebagai manusia yang bertuhan, yang mempunyai Tuhan, kita harus lebih peka. Jangan terus kejar materi. Ingatlah, kita hidup di bumi. Ya. Jadi kita paling enggak sedikit pedulilah dengan alam semesta ini. Kayak gitu Mas. Oke, terima kasih Ki Adex. Walaupun saya belum puas, terima kasih juga Om Semar. Jangan ganggu saya mau closing. Intinya, Smart People, buat apa uang? Kita nggak butuh uang, jadi jangan subscribe, jangan like, jangan komen. Terima kasih telah menonton Ojodume Series. Saya Didra Rashid. Dan saya Om Semar. Saya Ki Adex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora ciloko no topola ben ora salah. Aja, do me, aja.